Selamat pagi Bu Intan. Selamat pagi Bu. Udah lama Bu nunggu saya. Adalah Bu, 5 menit. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu, sehat kebetulan. Ya Bu, setelah melakukan di kelas, saya perhatikan sangat bagus Bu. Yang Ibu laksanakan sesuai yang Ibu rencanakan, ada perubahan untuk anak-anak ya. Iya. Nah, itu saya mau bertanya lagi sama Ibu karena sudah dari awal kita ada pasca, kemudian pra observasi, baru observasi, yang terakhir dari pasca observasi. Nah, setelah observasi itu apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Yang sudah saya lakukan sejauh ini sesuai dengan rencana saya mengubah metode pembelajarannya dan mendapatkan media pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Yang sudah saya lakukan itu. Nah, jadi di waktu saya perhatikan itu bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran itu? Iya, memang sesuai dengan harapan saya pada saat melakukan pembelajaran yang saya modifikasi dengan media pembelajaran yang inovatif itu, anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Saat itu juga mereka jadi lebih aktif menyampaikan ide dan pendapat mereka terkait dari materi yang kami pelajari. Begitu ya Bu ya. Tapi ada perubahan sama anak-anak ya Bu. Iya, iya. Nah, kemudian Bu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai yang direncanakan? Iya, sudah sesuai dari yang saya rencanakan kemarin dengan yang saya terapkan. Nah, itu seperti itulah Bu, sesuai dengan rencananya. Gitu ya Bu. Terus dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan? Seperti Ibu bilang tadi memuaskan ya. Dalam proses pembelajaran semalam itu Bu? Eh, dari yang kemarin itu yang kami lakukan itu bukan mereka saya bagi berkelompok. Mereka belajar itu berkolaboratif. Jadi ada tugas yang mereka kerjakan dalam kelompok. Jadi yang memuaskan saya pada saat proses pembelajaran itu semua siswa dalam kelompok aktif dalam menjalankan tugas mereka. Jadi ada sebagian, memang ada beberapa juga satu dua orang siswa itu yang agak rasa cuek gitu kan. Cuman karena tadi mereka itu ada tanggung jawab, kelompok itu harus sama-sama kerja, jadi temannya lain ikut ikut memotivasi kawan yang tadi yang kurang aktif itu menjadi aktif. Jadi tujuan dengan cara kerja yang kolaboratif tadi, semua siswa merasa sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas diskusinya. Terus bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran itu? Contohnya, itu ada di level berapa? Menurut saya, pikiran saya mengenai ketercapaian ya Bu ya. Iya. Ketercapaian tujuan pembelajaran adalah kemungkinan peserta didik yang mempunyai kemampuan dalam pembelajaran kemarin materi tentang apa itu prosedur teks, ya, tentang prosedur teks, mereka sudah mampu menyusun tahap-tahapnya kan. Kalau prosedur teks itu kan Bu dia tahu tentang tahap-tahap melakukan sesuatu. Jadi mereka sudah mampu mengidentifikasi tahap-tahap mulai dari kapan dimulai sampai tahap terakhir finish kegiatan itu. Jadi mereka sudah mampu untuk membuat satu kalimat prosedur yang utuh. Gitu ya Bu. Iya. Terus yang menjadi kesulitan yang dari siswa apa Bu? Ya sejauh ini yang saya perhatikan memang Bu ya, namanya juga bahasa Inggris ya. Kesulitan mereka memang dalam semua materi itu memang itu tadi Bu, kosakata itu kesulitan mereka. Iya. Kurang ini ya. Kurang pembendaharaan kosakata. Iya. Itulah kesulitan dari semua. Kemudian dari kesulitan yang Ibu dapatkan apa? Dari kesulitan, maksudnya gimana Bu?
tentu kemarin kan ibu sudah mengatakan tentu ada membuat video tadi kemarin kan apa yang menjadi kendala kesulitan yang didapatkan dari hal itu. Iya. Ini nggak bisa dipungkiri memang. Kendala ini adalah sarananya, sarana prasarananya. Contohnya Bu, kan kendala anak-anak itu dalam pelajaran bahasa Inggris ini kan Bu kebanyakan itu kosakata. Nah, masih banyak anak itu yang belum mempunyai kamus Bu. Jadi yang saya harapkan sekolah bisa menyediakan kamus. Selain kamus, sarana dan prasarananya adalah yang terkadang bagi saya pribadi itu adalah infocusnya Bu. Kadang kan Bu, sediakan sekolah itu tidak memadai untuk semua guru. Jadi guru itu harus bergilir gitu. Ya, puji Tuhannya kemarin itu giliran saya, jadi saya bisa menggunakan proyektor dan Ada lagi fokus ya Bu ya, kemudian di kamus ya. Ya. Nah, kemudian Bu, adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan itu? alternatif saya memang di minggu depan pembelajaran gitu kan. Jadi saya suruh dulu mereka garis bawahi kata-kata yang kamu tidak mengerti. Jadi nanti kan mereka pada umumnya sudah mempunyai Android. Jadi mereka bisa mencari dari Android. Tapi memang untuk beberapa kali kesempatan saya sudah menyuruh mereka untuk membawa HP Android di pelajaran saya. Jadi nanti sebelum pelajaran saya HP-nya saya pegang dulu, baru nanti akan saya bagi pelajaran saya untuk membantu mereka. Itu yang alternatif yang ibu buat nanti ya. Banyak juga Bu. Nah, kemudian ibu pertanyaan saya kembali, identifikasi hal-hal yang telah mantap yang ibu buat dan hal-hal yang perlu peningkatan ya kan. Nah, berdasarkan kegiatan yang baru yang sudah dilakukan. Kalau hal-hal yang mantap saya rasa adalah saya diri anak-anak itu dan rasa tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan tugas dan juga rasa kerjasama kolaboratif mereka. Jadi itu yang saya apresiasi dari siswa, tanggung jawab, kerjasama dan juga percaya diri mereka dalam menyampaikan hasil diskusi mereka. Itu yang saya apresiasi. Oke, sehat kabarnya? Hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, coba Jessica masuk ke depan, masukin doanya nak. Oke, kita berdoa menggunakan nama Tuhan masing-masing. Dipimpin oleh Jessica ya nak ya. Ayo. Berdiri dalam posisi siap, kita akan menyanyikan lagu nasional kita Indonesia Raya. Tegak posisinya. Indonesia siapa yang tidak hadir hari ini? Simbolis dengan si kenapa simbolis ini? Sakit, sudah kalian tambah, sudah kalian jenguk dia. Baru hari ini sakitnya. Si Aprilo, siapa apa? Siapa dekat dengan rumahnya? Jessica, nanti perhatikan dulu ya Jessica Serpido ya. Silakan. Oke. Melanjutkan pelajaran kita minggu lalu tentang ada beberapa lagu daerah yang sudah kita nyanyikan kan? Jadi sekarang kita akan lanjutkan lagi ke lagu dari daerah lain. Oke? Jadi di Indonesia ini kan banyak kan daerah kan, banyak suku, banyak adatnya ya kan? Tidak cukup satu hari untuk mempelajarinya. Jadi seperti yang kemarin sudah kita bilang bahwa lagu daerah itu biasanya pengiring anak-anak bermain. Biasanya tidak ada apanya ini, pengarangnya.
silakan. Tiga. Tiga. Nampak tuh, saya harus makan. Ayo sayang. Makan. Halo ya Bu. Oh. Tukar. Jumpa lagi dengan saya Marisi Lampita Romauli Marbun. Saya dari UPT SMP Negeri 2 Air Putih. Saya CGP angkatan 10 tahun 2024. Saya tidak sendiri di sini. Saya bersama pengajar praktik saya dengan Bapak Peri. Selamat pagi. Kemudian dengan teman sejak saya Ibu Intan sebagai guru SBK. Selamat pagi Bu. Senang sekali berjumpa dengan Bapak dan Ibu di sini. Kita akan melakukan pasca observasi yang mana kemarin kita sudah melakukan observasi. Tujuan diadakannya pasca observasi ini adalah untuk mengarahkan atau mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas, kemudian tindak lanjutnya ke depan, observasinya kemana arahnya. Nah, akan saya lanjutkan. Apa kabarnya Ibu Intan? Baik Bu, Semangat ya Bu Intan ya. semangat. Oke, kemarin Bu Intan saya sudah melakukan observasi sama Ibu. Setelah melakukan observasi, bagaimana perasaan Ibu? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan penggerak informasi. Setelah observasi kemarin, selama observasi, karena pembelajaran yang belum terbiasa dilakukan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa agak sedikit tegang saat melakukan pembagian kelompok berdasarkan kesiapan dan minat belajar siswa. Tapi puji Tuhan, kedepannya selama pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Oh gitu ya Bu ya. Terus di saat pembelajaran, apakah ada yang sudah baik dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Yang saya lihat setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya melihat keaktifan anak semakin meningkat. Apalagi saat saya bagi kelompok, jadi rasa kolaborasi atau bekerja sama antar teman itu semakin meningkat. Begitu ya Bu ya. Kemudian Bu, dalam di observasi kemarin itu tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Boleh Ibu ceritakan apa kelebihan dari yang sudah Ibu laksanakan dan kekurangannya? Untuk kelebihannya yang saya lihat pasti sangat signifikan. Di saat anak saya bagi per kelompok, mereka jadi lebih berani untuk mengutarakan pendapat mereka terkait materi yang saya ajarkan. Kemudian mereka juga, kan saya bagi kelompoknya sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mereka lebih bebas berkreasi, mempelajari dan mengetahui materi yang saya ajarkan. Namun masih ada kekurangan yang saya temukan. Masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, di mana dia masih bingung dengan gaya belajar yang dia jalankan. Kemudian dia juga masih kurang aktif dengan memberikan pendapat terkait dengan materi yang dipelajari. Kemudian gini Bu, untuk kedepannya adakah hal-hal yang harus ditingkatkan dalam cara pembelajaran itu? Hal yang saya perlu tingkatkan adalah masalah waktu. Karena
untuk pembelajaran berdiferensiasi kan kita harus melakukan asesmen awal dulu, mengetahui minat dan bakat anak, mengetahui kemampuan anak sudah sampai batas mana. Jadi saya terkendala di waktu karena menurut saya perlu banyak waktu untuk melakukan diskusi juga dengan guru lainnya karena yang saya lihat beda mata pelajaran, beda juga gaya anak atau minat anak. Jadi saya terkendalanya di waktu. Gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu rencana tindak lanjut ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Kedepannya untuk memperbaiki dan untuk mencari solusi. Kedepannya mungkin saya akan lebih berkoordinasi dengan rekan sejawat lainnya untuk mengetahui kemampuan anak, untuk mengetahui gaya dan minat anak dalam belajar. Kemudian mungkin saya harapkan kalau saya sudah berkoordinasi dengan rekan sejawat, saya dapat banyak info tentang kesiapan anak sebelum belajar. Jadi saya harapkan itu bisa membuat saya lebih siap mengajarkan materi dan membagi anak dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesiapannya minatnya. Gitu ya Bu ya. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir, kapan akan Ibu lakukan perubahan itu? Pastinya lebih cepat lebih baik. Di samping dari waktu tadi, mungkin saya juga akan mencari informasi-informasi tentang metode ataupun media pembelajaran yang lebih efektif dan menarik, yang lebih inovatif untuk menstimulasi semangat dalam pembelajaran. Mungkin yang akan kita laksanakan. Ya, Bu ya. Berarti di sini yang Ibu lakukan itu intinya pembelajaran berdiferensi yang mampu mengcover, menyembuhkan motivasi dan karakter yang baik ya Bu ya. Oke Ibu Intan, terima kasih atas waktu Ibu Intan. Sudah mengganggu Ibu Intan jadi tidak mengajar di kelas karena pasca observasi ini. Baik selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak pengajar praktik Bapak Heri Sinaga untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan pasca observasi. Silakan Pak. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah saya melihat tadi sungguh luar biasa antara CGP dengan guru yang akan diobservasi. Nah, sekarang kan tinggal pembuatan aja ya di dalam pasca observasi coaching dalam supervisi tadi. Nah, Ibu